Shalom dan selamat pagi saudaraku. Kita bersyukur kepada Tuhan yang selalu memberi berkat dan perlindungan bagi kita semua. Mari siapkan hati kita sebelum mendengarkan pesan-pesan Tuhan pada pagi ini. Marilah kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh bangun pagi dengan kesehatan, kekuatan, dan berkat kebaikan-Mu. Pada saat ini kami mau diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tema kita pagi ini adalah pengorbanan di balik kemenangan. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 21 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudaraku, setelah 30 tahun waktu yang lama, nama Indonesia kembali berkibar di ajang bergengsi bulu tangkis All England 2024. Keberhasilan tunggal putra Jonathan Christie menjadi juara pertama dan Anthony Ginting menjadi juara runner-up di final All England 2024 adalah prestasi yang sangat membanggakan. Kemenangan mereka membawa harum nama Indonesia. Apakah semudah itukah kemenangan diraihnya? Tentunya tidak, karena kemenangan tidak jatuh dari langit. Selalu ada harga yang harus dibayar. Di balik kemenangan pasti ada pengorbanan, kerja keras, disiplin, keringat yang bercucuran, air mata, bahkan darah yang tercurah. Saudaraku yang terkasih, demikian juga dengan keselamatan, kemenangan, kesembuhan, pemulihan, berkat, dan lain-lain yang telah kita terima secara cuma-cuma. Ini adalah buah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yesus Kristus rela menderita dan menyerahkan nyawanya supaya kita terbebas dari segala kutuk dosa. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Petrus juga menegaskan, kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sebuah pengorbanan tak ternilai harganya. Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang Kristen meremehkan pengorbanan Kristus di kayu salib. Terbukti karena masih berkompromi dengan dosa dan hidup untuk diri sendiri. Berbeda dengan Paulus merespon anugerah keselamatan yang diterima itu dengan bertekad. Bagiku, hidup adalah Kristus
dan mati adalah keuntungan. Paulus rela berkorban waktu, tenaga, seluruh hidupnya demi Injil sampai titik darah penghabisan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pesan firman-Mu pada pagi ini. Tuhan Yesus, ampunilah pelanggaran kami apabila tindakan kami masih menyimpang dari Tuhan dan tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan membimbing kami agar kami memiliki hati yang baru, hati yang taat dan setia melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.